Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H Evolusi. Kami di sini akan mendiskusikan terkait soal tugas 2 evolusi yang terdiri atas dua soal, yaitu soal yang pertama, apa hubungan antara keseimbangan genetik dengan evolusi, dan soal yang kedua yaitu di antara semua faktor evolusi, manakah yang tidak menghasilkan adaptasi? Mungkin kita bisa mulai dari soal yang pertama, yaitu apa hubungan antara keseimbangan genetik dengan evolusi. Dipersilahkan kepada kawan-kawan. Baik, izin menjawab. Menurut saya, evolusi dan keseimbangan genetik itu berhubungan. Evolusi merupakan perubahan frekuensi alel atau genotip dari generasi ke generasi, sedangkan keseimbangan genetik merupakan frekuensi alel atau genotip yang relatif konstan dari generasi ke generasi jika syaratnya terpenuhi. Nah, syaratnya tuh ada 5. Yang pertama, viabilitas dan fertilitasnya sama, perkawinan acak, tidak ada mutasi, tidak ada migrasi, tidak ada seleksi alami. Jadi ketika frekuensi alel atau genotip tidak terpenuhi syaratnya, maka suatu populasi dinyatakan sedang berevolusi. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, saya setuju dengan pendapat saudari Nita bahwa evolusi dan kesetimbangan genetik saling berhubungan. Kesetimbangan genetik dapat memberikan pengaruh juga terhadap evolusi. Genetik akan memberikan pengaruh terhadap evolusi karena ketika variasi genetik terjadi dalam jumlah yang besar dalam suatu populasi, maka akan lebih besar juga peluang populasi tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan juga penyakit. Adanya variasi genetik menyebabkan tidak adanya dua individu yang benar-benar sama fenotipnya. Keseimbangan genetik sendiri memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti yang dikatakan saudari Renita tadi. Nilai keseimbangan frekuensi alel dan genotip pada beberapa generasi dapat mengukur apakah terjadi evolusi pada atau di dalam suatu populasi. Menurut pendapat saya, evolusi memiliki hubungan dengan keseimbangan genetik, akan tetapi dengan arah yang berlawanan. Seperti yang sudah dikatakan oleh saudari Nita dan saudari Mahdi, keseimbangan genetik akan terjadi apabila terpenuhi beberapa syarat, yakni tidak ada mutasi, tidak ada migrasi, tidak ada seleksi alami, dan perkawinan terjadi secara acak. Sedangkan evolusi dapat terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alami. Jika suatu populasi dikatakan setimbang secara genetik, maka dapat dikatakan populasi tersebut tidak berevolusi. Sedangkan jika suatu populasi dikatakan memiliki variasi genetik, maka dapat dikatakan populasi tersebut berevolusi. Menurut pendapat saya, kesetimbangan genetik sendiri itu dapat membuktikan bahwasanya evolusi ini benar-benar terjadi. Selain dari bukti penemuan fosil atau seleksi alam yang biasanya secara umum dibahas oleh banyak orang, kesetimbangan genetik ini juga merupakan pemicu terjadinya evolusi yang berbasis dari genetic drift. Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa nilai kesetimbangan dari frekuensi alel dan genotip yang dihitung berdasarkan persamaan Hardy-Weinberg memberikan dasar untuk melacak struktur genetik suatu populasi selama beberapa generasi. Jika frekuensi alel atau genotipnya menyimpang dari nilai yang diharapkan dari kesetimbangan Hardy-Weinberg, maka populasi tersebut dinyatakan sedang berevolusi. Dengan demikian, definisi evolusi pada tingkat populasi dapat dinyatakan sebagai perubahan frekuensi alel atau genotip populasi dari generasi ke generasi atau perubahan dalam struktur genetik populasi. Karena perubahan dalam suatu kumpulan gen itu adalah evolusi dalam skala terkecil, maka keadaan ini secara khusus disebut sebagai mikroevolusi. Baik, jadi kesimpulan dari soal nomor 1 yaitu keseimbangan genetik itu berhubungan dengan evolusi karena ketika syarat yang telah ditentukan dalam keseimbangan genetik dilanggar, maka akan terjadi evolusi. Baik, untuk soal yang pertama sudah kita berhasil temukan jawabannya, teman-teman. Jadi lanjut kita ke soal nomor 2. Di antara semua faktor evolusi, manakah yang tidak menghasilkan adaptasi? Baik, izin menjawab pertanyaan nomor 2. Faktor evolusi yang tidak menghasilkan adaptasi yaitu genetic drift, karena genetic drift merupakan perubahan gen pool suatu populasi kecil akibat kejadian acak atau kebetulan, dan biasanya yang terjadi secara drastis, cepat, dan dapat mengurangi variasi serta tidak bisa diperkirakan. Jadi dalam setiap generasi meninggalkan banyak keturunan akibat kebetulan. Kemudian gen generasi berikutnya akan menjadi gen individu yang beruntung.
Nah, saya setuju dengan pendapat Saudari Renita karena genetic drift atau hanyutan gen berbeda dengan faktor-faktor evolusi lainnya. Misalnya seleksi alami yang merupakan proses tak acak dan mempunyai kecenderungan yang membuat alel menjadi lebih atau kurang tersebar pada sebuah populasi dikarenakan efek alel pada kemampuan individu beradaptasi dan juga bereproduksi. Saya juga setuju dengan pendapat dari Saudari Nita dan Saudari Mahdi, di mana faktor evolusi yang tidak menghasilkan adaptasi yaitu genetic drift. Genetic drift terjadi secara acak dan kebetulan, bukan karena faktor yang paling fit itu yang bertahan, seperti seleksi alam. Yang bertahan akibat genetic drift bukan karena yang paling beradaptasi dengan lingkungan, melainkan hanya sebuah keberuntungan. Saya setuju dengan pendapat teman-teman yang lain bahwa faktor evolusi yang tidak menghasilkan adaptasi adalah genetic drift. Karena genetic drift adalah proses tak acak perubahan frekuensi relatif gen dalam suatu populasi lintas generasi karena mutasi dan bukan karena seleksi alam. Baik, kesimpulan soal nomor 2 yaitu faktor evolusi yang tidak menghasilkan adaptasi adalah genetic drift. Karena genetic drift merupakan kejadian acak sehingga terjadi secara kebetulan. Baik, karena sudah terjawab kedua soal tersebut, maka kita akhiri diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan dan kami meminta maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.